begins again. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, perkenalkan, nama saya Setriatna Rerum. Saya dari Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke. Ya, untuk masuk dalam kegiatan inti, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, 15 menit ke depan saya akan memberikan sedikit materi atau menjelaskan sedikit materi. Dan di sini ya, tujuan materi saya itu untuk mengajarkan kita bertata krama dengan baik dan menghormati orang yang lebih tua dari kita sendiri. Oke. Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Judul materi saya yaitu tentang sikap tata krama dalam kehidupan. Yang pertama itu pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan, adat, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, bahasa yang santun, kelakuan yang santun, tindakan yang santun. Ya, kita lanjut. Tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara manusia melahirkan pergaulan. Dalam pergaulan hendaknya memperhatikan tata krama. Dalam pergaulan tidak terlepas dari komunikasi antar sesama. Komunikasi terdiri dari unsur komunikator atau pembicaraan, pesan atau bahan yang dibicarakan, dan komunikan yang mendengar. Kalau tata krama berlaku di mana saja, maka dalam ruang lingkup ini, komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan area yang penting menuntut jatah diterapkannya. Tata krama, karena itu ada orang yang mengatakan bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat benang yang menjalin-jalin menghasilkan tenunan berupa kain yang utuh. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang unik, penuh misteri. Banyak unsur yang masih menjadi rahasia bagi kita. Meskipun informasi-informasi telah diperoleh dari orang lain, tetap saja kita sulit menebak isi hati orang lain. Oleh karena itu, perhatikanlah tata krama dalam pergaulan. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu penerapan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di dalam penerapan itu ada 3, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan lingkungan keluarga. Tata krama sangat penting dimiliki oleh setiap orang untuk menyelesaikan dirinya. Sebagai makhluk sosial, kita bahas mulai dari lingkungan keluarga. Bertata krama yang baik di lingkungan keluarga sangat penting. Contohnya itu, berbicara sopan kepada orang tua. Itu salah satu tata krama yang baik di dalam keluarga. Berbicara sopan kepada orang tua itu salah satu contoh tata krama yang baik sebagai manusia yang memiliki akhlak dan budi yang baik. Hendaknya selalu menanamkan ajaran budi, pekerti khususnya tata krama. Kalau tata krama di lingkungan keluarga tidak terlaksana dengan baik, niscaya keluarga tersebut tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Adapun bentuk-bentuk yang mencerminkan tata krama di lingkungan keluarga,
yaitu yang pertama, hormat pada orang tua. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertamu, atau ada orang bertamu ke rumah kita, kita sebagai tuan rumah mesti sopan dan mempersilakan masuk. Yang ketiga, bila ingin berpergian, selalu berpamitan kepada orang tua ataupun kepada orang yang ada di rumah. Dan begitu pun sebaliknya, bila datang ke rumah selalu mengucap salam. Yang selanjutnya, menjaga perasaan orang tua agar tidak tersinggung oleh perkataan kita, dan masih banyak yang lainnya. Ya, kita lanjut lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat atau gudangnya ilmu, pengetahuan, terutama dalam bertata krama. Di dalam sekolah pun kita mesti bertata krama yang baik kepada teman, guru maupun seluruh warga sekolah. Tata krama tersebut tidak terbatas. Dimanapun kita berada, kalau bisa dan harus bertata krama yang sopan dan baik. Berikut cerminan-cerminan yang menunjukkan tata krama di sekolah. Yang pertama itu, memberi hormat kepada guru ketika guru masuk kelas. Yang kedua, jika bertemu dengan guru, selalu bertegur sapa yang sopan. Yang ketiga, menghargai guru jika sedang mengajar di dalam kelas, atau tidak membuat keributan di kelas ketika pelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, bila izin keluar atau permisi, selalu minta izin dulu baru guru sedang mengajar. Yang selanjutnya, mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Bersedia diberi sanksi apabila melakukan kesalahan seperti tidak pakai dasi, terlambat mengeluarkan baju, atau berpakaian tidak sopan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu lingkungan masyarakat. Kalau sudah menyangkut masyarakat, berarti ruang lingkup tata krama semakin luas. Di sini kita selalu mesti berhati-hati dalam bermasyarakat. Kita sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak bisa menjaga tata krama dengan orang lain, maka dari itu kita bisa menjaga tata krama dengan orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita senang membantu orang yang sedang kesusahan, kita pun nanti akan senantiasa ditolong apabila sedang kesusahan ataupun tertimpa musibah. Dengan bertata krama yang baik dalam lingkungan masyarakat, maka akan timbul keharmonisan dan keselarasan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi contoh yang melandaskan tata krama yaitu, yang pertama, menjalin silaturahmi kepada tetangga-tetangga. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang lain, baik dikenal maupun tidak, selalu memancarkan senyuman. Yang ketiga, apabila ada orang tua yang duduk dan kita hendak lewat, harus permisi agar lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Yang selanjutnya, bila sedang mengikuti rapat, jangan memotong pembicaraan orang lain sebelum orang tersebut selesai bicara. Yang selanjutnya, bila ada tetangga yang sakit, jangan membuat kegaduhan. Misalnya membunyikan tape keras sesuka hati sehingga mengganggu orang lain, atau membunyikan speaker. Maksudnya bukan tape, HP. Keras-keras atau sesuka hati sehingga mengganggu orang lain. Yang selanjutnya, begitu pula pada saat istirahat siang. Jangan ribut agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang sedang istirahat. Demikian tata krama di lingkungan masyarakat. Kalau kita berhasil menjalankan tata krama yang baik dimanapun lingkungannya, berarti kita berhasil pula menciptakan keharmonisan dan keselarasan yang kita idamkan. Selanjutnya, yang ketiga itu tujuan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak tujuan dan manfaat yang bisa kita capai di dalam bertata krama. Berikut diantaranya tujuan-tujuan itu. Yang pertama, untuk menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan sosial. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran seseorang akan pentingnya bertata krama. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, untuk menghindari
terjadinya pertentangan. Ya, itu materi. Mungkin itu sudah selesai materi, dan di sini ada video untuk lebih paham atau untuk memotivasi kalian untuk bagaimana cara kita menggunakan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Ini videonya. Itulah tadi video tentang sikap tata krama. Semoga dengan adanya video tadi bisa memotivasi kalian. Ya, kita akhiri saja kegiatan kita. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa, karena diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya minta maaf jika ada salah kata yang telah saya ucapkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah. Bye-bye.